Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, selamat datang kembali di perkuliahan Ekonometrika di pertemuan yang kedua. Baik, materi kita pada pertemuan yang kedua kali ini yaitu analisis regresi. Apa itu regresi? Pada kesempatan yang kedua ini kita akan membahas masalah regresi linear. Di modul yang sudah saya share di e-learning sudah disampaikan modul ini di e-learning. Istilah regresi pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli bernama Sir Francis Galton. Galton memperkenalkan kata regresi sebagai nama proses umum untuk memprediksi suatu variabel, yaitu tinggi badan anak dengan menggunakan variabel lain, yaitu tinggi badan orang tuanya. Pada perkembangan berikutnya, hukum Galton mengenai regresi ini ditugaskan lagi oleh seorang ahli matematika bernama Carl Pearson dengan menggunakan data lebih dari 1000 sampel. Para ahli statistik menambahkan istilah regresi berganda atau multiple regression untuk menggambarkan proses di mana beberapa variabel digunakan untuk memprediksi satu variabel lainnya. Regresi dalam pengertian modern menurut Gujarati tahun 2009 ialah kajian terhadap ketergantungan satu variabel terikat terhadap variabel bebas. Tanpa berpanjang kata tentang teori, kita langsung masuk ke jenis regresi itu banyak sekali. Berdasarkan waktu pengumpulan datanya, regresi itu terbagi menjadi 3: regresi time series, regresi data cross section, dan regresi data panel. Kemudian berdasarkan jumlah variabelnya, regresi sederhana, regresi berganda, dan regresi multivariate. Berdasarkan kenormalan datanya, ada regresi parametrik, regresi non parametrik. Berdasarkan kelinearan modelnya, regresi linear dan regresi non linear. Berdasarkan tipe skala pengukurannya, ada regresi respon kuantitatif dan regresi respon kualitatif. Baik, kita masuk ke submateri regresi linear sederhana pada pembahasan analisis regresi. Analisis regresi sederhana dikatakan sederhana karena dia hanya memiliki satu variabel independen atau variabel bebas dan hanya satu variabel terikat. Nah, variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya, sedang variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Ya, misalnya ini ya, pengaruh promosi terhadap penjualan. Di sini secara teori promosi itu mempengaruhi penjualan. Maka promosi adalah variabel bebas dan penjualan adalah variabel terikat. Kemudian misalnya pengaruh wabah COVID-19 terhadap hunian hotel dan restoran, yaitu berarti yang menjadi variabel terikatnya adalah hunian hotel dan pengunjung restoran. Variabel bebasnya adalah wabah COVID-19. Misalnya seperti itu ya. Oke, baik. Model umum dari regresi linear berhana bisa dilihat di sini ya, di modul ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah epsilon i. Y nya adalah variabel terikat, beta 0 adalah konstanta, beta 1 adalah koefisien regresi, x1 adalah variabel bebas, epsilon i adalah error term atau residual regresi. Nah, karena ini persamaan linear ya, maka kita harus cari satu persatu
ya, beta 0, beta 1 ya, koefisien dan konstantanya kita cari, dan errornya juga harus dicari. Kemudian kita akan menemukan nantinya ya model ramalan. Model ramalan di sini bedanya dengan model umum. Model ramalan itu dilambangkan dengan Y hat atau Y topi, sama dengan B0 ditambah B1 X1 tanpa epsilon I. Oke, regresi yang digunakan estimasinya adalah OLS atau ordinary least square. OLS ini fungsinya adalah meminimumkan kuadrat error. Maksudnya bahwa error atau residual dari regresi itu dikatakan memiliki estimasi yang baik, ya, best linear unbiased estimation atau BLUE, itu apabila kuadrat dari errornya itu minimum atau paling kecil. Nah, persamaan di atas bisa disusun menjadi seperti begini ya, diubah. Kita bisa mencari epsilon I nya dengan persamaan ini, kemudian sigma dari epsilon I nya atau jumlah dari epsilon I atau EI nya, dan jumlah kuadrat dari EI. Nah, ini yang harus diminimumkan, jumlah kuadrat dari EI. Bisa diselesaikan menggunakan turunan pertama, jumlah kuadrat error terhadap beta 0. Nah, di sini kita akan dapatkan rumus untuk beta 0, kemudian rumus untuk beta 1. Untuk memudahkan pencarian persamaan, kita menggunakan pendekatan matrik. Nah, ini pendekatan matrik yang harus kita bahas bersama. Itu di dalam notasi matrik kita tulis YI sama dengan X beta. Nah, YI nya ya, Y1, Y2 sampai dengan YN sama dengan 111. Nah, di sini ya, ini metode OLS. Nanti mungkin ada yang bertanya dari mana mendapatkan nilai 1. Ini modelnya sudah disusun seperti ini. 1 ini mesti ada dalam variabel bebas ya, sampai dengan N. N ini adalah jumlah data. Kalau ada 10 datanya berarti 1 sampai ini satunya sampai 10 kali. Ini ada kesalahan ketik. Ini bukan X, bukan Y ya, tapi X. Oke. Dikali beta 0 dan beta 1, di mana beta itu dicari dengan rumus matrik X transpose X inverse X transpose Y. X transpose X inverse nya ini ya, X transpose X nya ini cara mencarinya ya, sehingga diperoleh persamaan seperti begini. Kemudian X transpose X inverse nya diperoleh 1 per determinan X transpose X dikali adjoin X transpose X, nah, sama dengan 1 per sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan, kemudian dikali sigma XI kuadrat min sigma X. Matrik ini sigma X kuadrat, kemudian min sigma X, kemudian min sigma XI N. Nah, sekarang kita dapatkan, kita kalikan X transpose dengan Y. Begini rumusnya. Dan seterusnya, agar lebih mudah kita selesaikan menggunakan matrik. Kita langsung ke contoh ya. Sini ada contohnya ini.
Sebuah penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga terhadap permintaan produk, harga terhadap permintaan produk di sebuah perusahaan XYZ. Dicatat hasil penjualan selama 5 tahun sebagai berikut. Nah, ini kita akan selesaikan menggunakan matrik. Di sini kita perhatikan YI. Nah, ini Y-nya. Ini ya. Saya split dulu layarnya. Sini kita lihat Y-nya adalah permintaan, X-nya adalah harga. Nah, kita masukkan X-nya di sini. Ini sesuai dengan rumus tadi. Y sama dengan X beta. Y-nya nilainya ini 3, 4, 5, 2, 8, 3, 4, 5, 2, 8. Kemudian X-nya tadi 1, 1, 1, 1. Kemudian 2, 3, 5, 1, 7. 2, 3, 5, 1, 7. Sini B0 dan B1 yang dicari, sehingga kita tidak bisa menentukan nilainya sebelum kita hitung. Oke, sekarang kita udah dapat ini udah kita masukkan, maka kita buat X transpose X. X transpose maksudnya adalah X ini ya, X ini 1, 1, 1, 2, 3, ini kan X ya. Nah, dibaringkan, nah ditranspose. Maksudnya transpose itu baris menjadi kolom. Ini kan baris ya, berubah jadi kolom, dari vertikal menjadi horizontal. Nah, ya ini baris menjadi kolom. Oke. Nah, kemudian X yang kedua, X transpose kali X. X kedua tegak, berarti matrik X disusun matrik X transpose horizontal dikalikan dengan matrik X vertikal. Nah, kalikan. Cara mengalikannya, oke, saya mungkin saya perlu ini ya, tuntut di sini. Ini cara mengalikannya ya. Cara mengalikan ini 1 kali 1 ya, ditambah dengan 1 kali 1 tambah dengan 1 kali 1 ditambah dengan 1 kali 1 tambah 1 kali 1, hasilnya adalah, hasil dari semua ini hasilnya adalah ini ya, hasilnya 5. Oke, udah dapat. Kemudian yang kedua ini 2 kali 2 4. Kemudian 3 kali 3 9, berarti 13. Ditambahkan ya, 2 kali 2 4 tambah 3 kali 3 9, hasilnya 13. 5 kali 5 25, 13 tambah 25. Kemudian sorry di sini dulu 1 kali 2 2, kemudian 1 kali 3 3, tambahkan 1 kali 2, berarti ini kali seterusnya ya, ini dan seterusnya sampai 7 ya. Jadi baris dikali dengan kolom, ini kolom ya, vertikal kolom, baris horizontal baris, ini dikalikan 2 tambah 3 tambah 5 kan 2 tambah 3 5 10, 10 tambah 1 11 tambah 7 18. Di mana nulisnya? Di sini kan 18. Oke, kemudian yang kedua adalah kita kalikan 2 kali 1
3 kali 1, 5 kali 1, 1 kali 1, 7 kali 1. Hasilnya adalah ini. Kemudian terakhir 2 kali 2 tambah 3 kali 3 9 ditambah 5 kali 5 tambah 1 kali 5 tambah dan seterusnya. Hasilnya 18 ya. Hasilnya adalah 18. Oke. Biar lebih jelas, ini baris ini dikali kolom ini kan tuh. Kemudian langkah keduanya baris ini juga kali dengan kolom ini. Nah, hasilnya yang pertama adalah ini, yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Kemudian baris yang ini dikali dengan ini ya, maksudnya sepanjang ini ya, satu hasilnya ini. Kemudian terakhir baris ini dikali dengan ini, hasilnya di sini ya, ditambahkan hasil kalinya maksudnya ya. Oke, saya rasa gampang, ini kan pelajaran SMA ya. Oke, dapat hasilnya 5, 18, 18, 88. Kemudian kita setelah dapatkan ini, kita hitung X transpose X impulse. Rumusnya adalah 1 ya, kita lihat di sini rumusnya tadi ya, di atas tadi rumusnya. X transpose X impulse adalah 1 per determinan X kali X transpose kali X dikali adjoint X transpose X kali X, adjoint X transpose X ya. Nah, hasilnya tadi nilai ini, nilai di sini kita masukkan. Saya kasih contoh lagi. Nilai ini masukkan ke sini dan masukkan ke sini. Nah, ya. Oke. Kemudian kita akan mencari determinan terlebih dahulu. Determinan matrik 2 kali 2 itu ya, ini dikalikan 5 kali 88 dikurang dengan 18 kali 18 diagonalnya, dapat 116. Itu determinannya ya. Oke, sekarang setelah dapatkan determinan 116, kita lanjutkan ke perhitungan. Nah, ini cari adjointnya. Bagaimana cara mencari adjointnya? Ini perhatikan di sini adjoint matriknya. Di sini matrik X transpose X itu kan 5 18 8 5 18 18 88. Dan sekarang kita balik ya. Yang di anggap ini A B C D, yang D pindah ke A. Nah, yang D pindah ke A, ini pindah ke sini. Kemudian yang A pindah ke D. Nih, A B C D. Oke, pindah ke sini. Nah, kemudian ini dikasih min, ini dikasih min. Nah, ini jadi min ini. Sini jadi min. Oke, setelah itu dan kita kan udah dapat adjointnya. Baru kita hitung X transpose X-nya. Kita hitung X transpose X-nya begini ya.
transpose X nya tadi kan rumusnya 1 per determinan ini determinan ya, ini adjoint. Nah, oke. 1 per determinan berarti 1 kali 18 ini kali 1 kali 88, 1 kali 88 dikalikan 1 kali 88 dibagi 116 dapat nilainya ini, ya kan? Kemudian 1 kali min 18 per 116 hasilnya min ya, min 0,155. Kemudian oh ini ada yang karena ya ini tergabung, ini mestinya kayak gini ya. Nah, kemudian 1 kali 18 per 166 sama nilainya ini ya. Kemudian ini 5 ini ya, ini didapatkan dari 1 kali 5 per 116 ini salah, ini jadi bergabung kayak gini ketikannya ya. Nah, ya demikian dapat X transpose X impulsnya sama dengan 0,759 min 0,155 min 0,155 kemudian 0,043. Kita kembali ke sini, tadi di sini ada salah, kita geser ya. Oke. Kemudian kita dapatkan ini, habis itu baru kita kalikan X transpose dikali Y ya, kita kalikan X transpose kali Y sama perkaliannya ini matriknya 2 kali berapa nih, 2 kali 5 ya, dengan matrik 5 kali 1. Nah kita kalikan 1 kali 3 ditambah 1 kali 4 ditambah 1 kali 5 tambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 8 kali 8 hasilnya 22. Kemudian 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah 5 kali 5 ditambah 1 kali 5 1 kali 2 ditambah 7 kali 8 hasilnya 101. Berarti X transpose Y nya sama dengan 101. Nah sekarang kita kalikan nih, tadi kan B0 B1 atau B atau beta ya, beta ya, beta sama dengan X transpose X impulse dikali X transpose impulse dikali X transpose Y. Di sini ya, ini rumusnya X transpose X impulse kali X transpose Y. Kita kan mencari B0 dan B1, kita masukkan nilai X transpose X impulsnya yaitu 0, tadi yang sudah kita dapat barusan, kemudian dikalikan dengan nilai ini X transpose Y sama perkalian matriknya ya, baris kali kolom 0,759 kali 22 ditambah min 0,155 kali 101, berarti ini min juga hasilnya. Nah, setelah diproses hasilnya 1,017, kemudian min 0,155 kali 22 ditambah dengan 0,04101 hasilnya 0,934, maka hasil B0 nya ada 1,0117 dan B1 nya 0,934. Nah, nilai ini adik-adik bisa kita verifikasi menggunakan software. Yang paling sederhana kita gunakan Excel saja dulu. Nanti kita akan menggunakan aplikasi EPIUS. Aplikasi EPIUS khusus untuk ekonometrika. Akan saya ajari cara menginstalnya nanti. Oke, ya ini contohnya cara membuktikan beta 0 sama beta 1 nya tadi ya. Dimana kita dapatkan tadi beta 0 sama beta 1 nya. Nah ini saya akan buktikan. Caranya di sini ada klik option, nah, kemudian klik add in untuk mengaktifkan analysis toolpack-nya, kemudian klik analysis toolpack, kemudian klik go, kemudian klik analysis toolpack, klik OK. Nanti dia akan install, biarkan kalau
Kalau ada dia minta install, tekan yes. Kemudian setelah itu dia klik data, otomatis akan muncul analysis toolpack di sini. Oke, klik analysis toolpack, kita analisis regression. Oke, input Y, masukkan Y-nya sini. Kemudian input X, masukkan X-nya di sini. Oke, klik label, klik confidence interval. Output, klik outputnya klik di sini, klik ujungnya ya, letakkan di sini. Oke, sekarang kita bandingkan hasilnya dengan perhitungan kita tadi secara manual ya. Oke, nah ini perhitungan manual kita sama persis dengan perhitungan software. Berarti kita sudah bisa membuktikan bahwa perhitungan matrik mencari koefisien regresi menggunakan pendekatan matrik konstanta dan koefisien regresi menggunakan pendekatan matrik kita sudah selesai. Demikian adik-adik pertemuan pertama ini. Selanjutnya masih banyak ya. Saya masih baru bisa menyampaikan materi ini. Tolong ditonton baik-baik, diulangi kalau masih belum jelas, dan jangan lupa kerjakan tugas di e-learningnya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.